إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah berada di malam ke-6 Ramadan. Begini perjalanan hidup kita, ternyata sudah hari yang ke-5 di Ramadan, ada yang hari ke-6. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan bercerita saja Bapak Ibu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya di dalam hatinya. Ataukah mungkin ada di antara Bapak Ibu yang selalu berbicara, ya, tapi tidak pernah menemukan jawabannya yang berkaitan dengan masalah haji. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada di keluarganya bertanya kenapa misalnya haji tahun ini boleh dikata kacau atau mungkin boleh dikata bahwa semeraut dan lain-lainnya. Banyak yang pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena kenapa katanya dulunya di daerah saya, di tempat saya banyak jamaahnya. Tapi ternyata tahun ini kurang. Bahkan ada di antara kabupaten sama sekali tidak ada. Nah, ada Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa memang kita perlu pahami, kita perlu ketahui. Bahkan mungkin ada yang mengatakan sudah diumumkan nama-nama, kenapa tidak jadi berangkat? Ada yang seperti itu. Nah, kita perlu ketahui dan pahami bahwa sebelum DPR menetapkan BPKH, ya, Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah yang ditetapkan oleh DPR pada tanggal 26 Agustus 2025. Kemudian dilantik menterinya tanggal 8 bulan September 2025. Padahal Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya itu nama-nama jamaah haji sudah diumumkan. Maka setelah terbentuk Kementerian Haji dan Umrah, maka nama-nama tadi yang sudah diumumkan, bahkan sudah ada yang menyelesaikan administrasinya, sudah ada yang mengurus paspor dan lain-lainnya, tiba-tiba tidak berangkat. Bahkan kemungkinan besar ada yang mungkin sudah menjual ladang sawahnya atau kebunnya untuk persiapan berangkat untuk menunaikan ibadah tahun ini. Tetapi boleh jadi belum tentu tahun depan untuk berangkat. Iya. Inilah mungkin banyak orang melihat karena boleh jadi kita belum tahu informasi tentang itu. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Kementerian Haji dan Umrah ditetapkan, disahkan, dan dilantik menterinya, otomatis seluruh rangkaian atau aturan-aturan
yang berlaku dulu yang ditetapkan oleh Kementerian Agama di bawah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah semua tidak berlaku lagi. Kami memang di seluruh Indonesia, karena kenapa Bapak Ibu, setelah diumumkan nama-nama di daerah-daerah semua orang sudah melengkapi berkasnya, tiba-tiba tidak berangkat, yang menjadi cercaan kita penyelenggara haji di daerah. Untungnya Bapak Ibu di Provinsi Papua tidak terjadi. Kenapa? Bahwa di Indonesia ada 10 provinsi yang membagi kota itu, kota provinsi, membagi kotanya ke kabupaten-kabupaten. Termasuk di Sulawesi Selatan misalnya. Bahwa misalnya mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dulu kabupaten, salah satu kabupaten misalnya Selayar Bapak Ibu, itu dulu jatahnya 100-an orang. Dan ini mereka sudah melengkapi berkas-berkasnya. Tetapi setelah terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah, maka nama-nama itu tidak ada muncul setelah keluar nama-nama dari Kementerian Haji dan Umrah. Banyak diprotes karena kebetulan penyelenggara haji di Selayar adalah teman kuliah saya. Ya, satu kelas. Mereka diprotes, ini penyelenggara haji tidak becus, ini penyelenggara haji tidak tahu melobi dan lainnya, bahkan mungkin sampai di DPR. Ya, setelah keluar nama kembali, palingan kalau tidak salah 4 atau 6 tahun ini. Pada dulunya 100-an. Ini kenapa Bapak Ibu, Kementerian Haji sekarang melihat, menurutnya bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak adil terhadap jamaah haji. Taruhlah misalnya Bapak Ibu di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng, itu daftar tunggu 47 tahun. Nah, ada provinsi lain yang baru 15 tahun mendaftar sudah berangkat. Sementara pada saat dia berangkat bersamaan, nilai manfaat yang diberikan oleh pemerintah sama. Maka inilah dilihat oleh Kementerian Haji dalam artian Menteri Haji dan Wakil melihat bahwa ini tidak adil terhadap kesetaraan pemberian pemerintah terhadap jemaah haji. Harusnya yang menunggu lama, harusnya banyak didapat daripada nilai manfaat daripada uang setorannya yang 25. Tapi kenapa sama? Maka dibagilah Bapak Ibu, bukan lagi kuota itu dibagi per kabupaten. Semua dibagi per provinsi. Nah, inilah yang terjadi kita di Papua karena kuota yang diberikan oleh pemerintah ke provinsi tidak dibagi ke kabupaten-kabupaten sehingga tidak terasa setelah ada perubahan sistem ini. Berbeda kalau misalnya di Papua Barat. Papua Barat setelah berpisah dengan Papua langsung dibagi per kabupaten, maka ada sekarang jumlah jamaahnya yang tidak ada. Dulunya 50, sekarang tidak ada yang naik. Dan boleh jadi mungkin 5 tahun ke depan baru ada yang naik. Nah, inilah memang terasa bagi jamaah yang dibagi per kabupaten. Tapi kita di Papua alhamdulillah tidak. Ya, karena nomor urutan dilihat dari provinsi. 1 sampai 1000 dari kabupaten mana saja yang keluar namanya. Makanya di Papua pernah terjadi misalnya di Waropen 2023-24 kalau tidak salah, tidak ada jamaah hajinya yang berangkat. Biak juga begitu. Alhamdulillah kita Kepulauan Yapen setiap tahun ada, walaupun tidak rata-rata 30-an. Ya. Bapak Ibu kenapa? Karena pada saat itu pendaftar, pada saat bulan naik tidak ada yang mendaftar pada tahun itu. Berbeda misalnya di 10 provinsi yang dibagi per kabupaten itu Bapak Ibu. Nah inilah yang merasakan setelah perubahan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji.
Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, kepada Bapak Ibu yang pernah atau yang sudah mendaftar haji. Kenapa? Karena sistem pemeriksaan kesehatan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2025 ke atas Bapak Ibu masih bisa ada kebijakan, masih ada perasaan dokter, aduh kasihan ini sekian puluh tahun mendaftar, maka biasa hasilnya dirubah. Tahun ini sama sekali tidak bisa diedit Bapak Ibu. Ya, makanya ini yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, terutama bagi jamaah haji yang diperkirakan berangkat tahun 2027, dari sekarang harus mempersiapkan diri, memeriksa kesehatannya. Bisa silakan tanya jamaah haji yang sekarang yang persiapan untuk berangkat, termasuk di dalam kita diserui, ada 3 orang yang tidak berangkat disebabkan karena penyakitnya. Tidak bisa diakal-akalin, tidak bisa rasa kasihan. Saya teringat 2024, apalagi yang cadangan penggabungan suami istri, ada sekitar 9 orang, saya terus terang itu tidak diperiksa, langsung diberikan hasilnya. Kenapa? Salah satunya Bapak Ibu, salah satu penyakit yang sangat ditekankan, misalnya tekanan darah tinggi, di atas 150, maka dia akan dibaca oleh sistem tidak istita'ah, ya tidak bisa membayar. Kalau dulu Bapak Ibu, kita dulu membayar baru memeriksa kesehatan. Tapi sekarang periksa kesehatan dulu, keluar pernyataan istita'ah, mampu dalam kesehatan, baru bisa membayarnya. Nah ini salah satu persyaratannya, yang tekanan darah tinggi tidak boleh di atas 150. Nah, jadi kalau ada yang 2007 diperkirakan berangkat dan tekanan darahnya 100 atau 200-an dari sekarang Bapak Ibu harus kontrol terus dan jaga pola makan. Ya. Yang kedua, penyakit yang paling ditekankan dan paling dicari adalah penyakit diabetes. Ini jadi kalau ada jamaah haji yang berangkat 2027 dan mempunyai riwayat penyakit ini, tolong dari sekarang agar memeriksakan, mengontrol terus penyakit itu. Saya insya Allah rencana kalau misalnya nanti bapak-bapak yang berangkat tahun ini berangkat mungkin kembali mengantar dari Makassar, saya akan umumkan dan panggil semua jamaah yang diperkirakan berangkat 2007 agar mereka segera memeriksakan kesehatannya. Ada di dalam diabetes yang selama ini kalau kita pemeriksaan kesehatan hanya gula darah sewaktu-waktu atau gula darah puasa, itu yang kita periksa. Tetapi pemerintah dalam hal dinas kesehatan pemerintah, ini bukan yang dilihat. Yang dicari itu adalah HbA1c kalau tidak salah. Kalau ada orang kesehatan pasti tahu HbA1c itu adalah hemoglobin yang mengatur peredaran darah, gula darah seseorang. Kalau ini dinyatakan bahwa dia positif, walaupun hasil pemeriksaannya negatif kalau misalnya sewaktu-waktu atau puasa, tapi HbA1c-nya ini adalah positif, maka ia tidak bisa berangkat. Nah ini diantara salah satunya jamaah kita ada yang terkena yang dilihat dari hasil ininya Bapak Ibu, sehingga dia tidak dinyatakan berangkat untuk melaksanakan tahun ini. Padahal kalau kita lihat mereka sehat saja. Nah ini. Kemudian Bapak Ibu, kalau HbA1c ini yang masalahnya minum obat hari ini 3 bulan baru bisa diperiksa. Ini tidak bisa bahwa minum hari ini, minggu depan diperiksa, hasilnya akan sama.
Dan ini yang saya selalu ingatkan, yang saya ingatkan kepada bapak-bapak yang mempunyai riwayat penyakit diabetes, kalau perlu setiap 3 bulan diperiksa HbA1c-nya ini. Karena itu yang dicari. Nah, makanya saya bilang bahwa pemeriksaan kesehatan tahun ini adalah ketat. Kenapa Bapak Ibu? 2025 baru-baru ini banyak atau ada jamaah haji yang karena diabetes sudah luka masih diberangkatkan. Makanya pemerintah Arab Saudi mengatakan, kok ini Indonesia membawakan kita orang-orang yang mau mati. Bukan tempat kami untuk menguburkan orang-orang yang mau haji untuk mati. Ada yang serangan jantung dan lain-lainnya. Termasuk ini Bapak Ibu, jantung itu sangat dan sangat perlu diperhatikan. Jadi ada tekanan darah tinggi, diabetes, jantung, termasuk TBC. Karena itu adalah penyakit yang menular. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit. Tapi yang ini yang saya tekankan Bapak Ibu. Penyakit 3 ini. Tekanan darah tinggi, gula dengan jantung. Tolong dari sekarang harus memeriksakan diri. Kenapa Bapak Ibu? Termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa orang yang meminum obat diabetes hari ini, tahun 3 bulan kemudian baru bisa dilaksanakan pemeriksaan. Salah satu jamaah kita dari Serui yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan dinyatakan oleh dokter bahwa dia diabetes dan diberikan obat. Mau pemeriksaan HbA1c-nya tidak diberikan. Dia bilang tunggu 3 bulan ke depan. Makanya tidak bisa berangkat. Nah, Amin. Ini yang perlu kita, Bapak Ibu, yang perlu kita harus perhatikan di dalam persiapan kita untuk menunaikan ibadah haji. Baik yang akan berangkat di 2027 maupun yang sudah pernah mendaftar, agar betul-betul pelihara periksa kesehatan kita. Jamaah haji saja yang sekarang Bapak Ibu masih tanda tanya berangkat atau tidak, karena masih ada pemeriksaan 1 kali nanti di embarkasi. Yang menentukan berangkat atau tidaknya adalah pemeriksaan kesehatan ketiga di embarkasi Makassar. Kalau nanti di sana dinyatakan bahwa dia istita'ah, maka dia berangkat. Kalau dinyatakan tidak istita'ah, walaupun dinyatakan di sini istita'ah, tapi kalau di Makassar tidak dinyatakan, maka dia tidak akan berangkat. Tunggu tahun berikutnya. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi